Kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dengan Randy Kiyarnet mendapat respon dari Komnas Perempuan. Ya, sikap diam Syahnaz, Randy dan JJ pasca Lady Nayawan membongkar sejumlah bukti adanya dugaan perselingkuhan tersebut membuat kabar ini pun menjadi bola liar. Lantas benarkah pihak Komnas Perempuan menelisik maraknya perselingkuhan di Indonesia ada kaitannya dengan budaya patriarki? Dan seperti apa pula respon Komnas Perempuan melihat sikap JJ yang begitu tenang-tenang saja? Di sisi lain, seperti apa Komisi Penyiaran Indonesia ketika menanggapi permintaan netizen untuk memboikot Syahnaz dan Randy di sosial media? Apa yang membuat KPI pun merasa prihatin dengan merebaknya perselingkuhan di kalangan selebriti belakangan ini? Jika sebelumnya JJ terkesan bersikap santai ketika menanggapi kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz, lantas benarkah dari beberapa video yang terlihat di sosial media menunjukkan bahwa sikapnya terhadap Syahnaz sudah mulai berubah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Lady Nayawan yang membongkar bukti-bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan Syahnaz rupanya tidak kunjung mendapatkan klarifikasi dari keduanya. Padahal kabar tersebut sudah membuat gaduh jagat maya dan membuat warganet pun penasaran menunggu Randy dan Syahnaz untuk angkat bicara. Tak kunjung memberikan klarifikasi, pihak Komnas Perempuan pun juga menanggapinya dengan menyayangkan adanya dugaan perselingkuhan selebriti yang dilakukan Syahnaz dengan Randy. Perselingkuhan itu kan ya banyak modus lah ya. Itu mungkin pelakunya dalam hal ini laki-laki itu merasa lebih aman karena kalau pakai aplikasi yang sudah umum itu akan gampang diketahui begitu. Jadi mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak terdeteksi oleh pihak lain. Saya pikir itu, jadi mereka menggunakan cara aman. Tentulah ya, kami sangat prihatin ya dengan situasi bagaimana banyak sekali perempuan menjadi korban perselingkuhan dan menurut kami ini sudah masuk ya di dalam bentuk kategori kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, kekerasan itu kan bukan hanya kekerasan fisik ya, tapi juga kekerasan psikis. Bagaimana seorang perempuan kemudian ditinggal selingkuh oleh pasangannya, itu kan kemudian ada trauma psikis ya, merasa sakit hatinya, perasaannya. Nah, saya pikir ini masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga yang non fisik. Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi. Ya, beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pastinya. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Harus kerja ya. Ya. Dan saya hargain banget kamu mau speak up. Merebaknya perselingkuhan di Indonesia termasuk yang dilakukan para selebriti ditelisik oleh Komnas Perempuan dengan menyebut jika hal tersebut terjadi akibat budaya patriarki yang diusung dalam masyarakat kita. Ya, menurut Komnas Perempuan,
Budaya tersebut menciptakan ketergantungan yang begitu besar dari kaum perempuan terhadap laki-laki baik dalam hal fisik, psikologis maupun ekonomi. Selain itu, Komnas Perempuan pun juga menyebut jika efek negatif dari hal-hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk melakukan perselingkuhan sehingga membuat perselingkuhan itu pun sendiri marak terjadi. Dalam masyarakat kita ini kan apalagi masyarakat patriarki, kita melihat bahwa perempuan itu masih memiliki ketergantungan terhadap laki-laki. Karena dalam kehidupan masyarakat kita, perempuan masih ditempatkan sebagai subordinasi dari laki-laki. Nah, kasus-kasus perselingkuhan yang selama ini marak di masyarakat itu seringkali dilakukan oleh laki-laki dengan memanfaatkan ketergantungan dari perempuan itu tadi, begitu ya. Jadi baik itu ketergantungan secara fisik, ketergantungan secara psikis atau psikologis, dan juga ketergantungan ekonomi. Nah, itu yang seringkali dimanfaatkan oleh laki-laki. Dan biasanya modusnya itu dalam bentuk rayuan-rayuan dan juga janji-janji, dan laki-laki seringkali memanfaatkan itu untuk melakukan perselingkuhan. Sebenarnya ini kasus-kasus seperti ini kan sudah lama dan marak terjadi begitu ya di masyarakat kita. Dan itu tadi seperti yang saya sampaikan di depan, laki-laki selalu memanfaatkan kelemahan dari perempuan di dalam masyarakat patriarki kita. Nah, ini yang menjadi penyebab ya kenapa perselingkuhan itu marak. Dan perselingkuhan itu banyak sekali ujungnya kemudian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan korbannya adalah perempuan dan juga anak-anak. Kalau perempuannya, saya pikir itu harus dilihat gitu ya. Artinya begini, siapa yang memulai, begitu kan ya. Nah, pasti kalau di dalam masyarakat kita, masyarakat patriarki tadi itu, laki-laki yang akan memulainya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan perempuan gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, ada ketergantungan. Udah pasti aku mau terima kasih sama Dr. Richard, sama keluarga besar Athena Group, karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Jadi benar-benar terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Sementara itu, bagaimanakah Komnas Perempuan ketika menanggapi sikap JJ yang terlihat santai dalam menghadapi masalah ini, hingga ia meminta Lady untuk menghapus semua postingan bukti-bukti dugaan perselingkuhan Randy dengan Syahnaz. Lantas benarkah JJ memang ingin melindungi istrinya karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya? Atau memang JJ sudah memaklumi sikap Syahnaz itu? Saya tidak tahu ya motifnya apa, si laki-lakinya itu motifnya apa, saya kurang tahu. Tapi secara umum kami melihatnya begitu. Jadi di dalam konstruksi masyarakat patriarki kita seperti itu. Nggak ngerti motifnya, tapi menurut saya mungkin ya laki-lakinya juga mencoba untuk mempertahankan rumah tangga mereka ya, karena mungkin mereka juga akan mempertimbangkan soal masa depan anak dan sebagainya. Dari kabar Komnas Perempuan yang menanggapi dugaan perselingkuhan Syahnaz dan Randy Kiyarnet, lantas seperti apa tanggapan Komisi Penyiaran Indonesia atas kabar perselingkuhan Syahnaz dengan Randy tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. Satu dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Selain tanggapan Komnas Perempuan atas perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dengan Randy Kiernet, sementara itu ramai di sosial media agar stasiun televisi dan radio melakukan pemboikotan terhadap Syahnaz dan Randy. Lantas seperti apakah tanggapan Komisi Penyiaran Indonesia alias KPI akan tagar viral yang dibuat oleh netizen di tengah kebisuan Syahnaz, Randy maupun JJ atas kabar miring dugaan perselingkuhan yang kini membuat gaduh. Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak dalam rangka untuk memboikot artis A, artis B, artis C dan seterusnya gitu kan. Sepenuhnya ini adalah kewenangan dari lembaga penyiaran televisi dan maupun radio untuk untuk meng-hire atau mengkontrak dari artis tersebut. Jadi tugas KPI tidak dalam rangka untuk memboikot artis ataupun aktor-aktris A, B, C, D, F, G, enggak. Tapi sekali lagi untuk tugasnya KPI adalah mengawasi isi siarannya, program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran tersebut. Semakin gaduhnya kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan selebriti belakangan ini membuat KPI pun merasa prihatin lantaran takut apa yang dilakukan oleh para selebriti pada akhirnya dicontoh oleh para fans mereka. Karena hal tersebut, akhirnya KPI pun meminta agar lembaga penyiaran tidak sering menampilkan para selebriti yang diduga melakukan perselingkuhan ataupun memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Public figure itu, ekspektasi masyarakat terhadap public figure ini kan, public figure namanya juga public figure ya, dicontoh, diteladani oleh masyarakat. Jadi sebaiknya juga baik tidak hanya di dalam misalnya dia berperan protagonis atau berperan baik hanya di layar kaca saja, tapi di dalam kehidupan nyata juga memberikan tauladan, memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat itu. Lembaga penyiaran televisi maupun radio juga begitu, harus lebih banyak menayangkan public figure yang baik lah gitu kan. Namanya juga public figure, artis-artis yang pengisi acara, narasumber, host dan lain sebagainya yang bagus, yang bebas dari hal-hal yang dapat memperburuk atau dapat memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Itu harapan dari KPI. Selain kabar ramainya netizen membuat tagar minta KPI untuk memboikot Syahnaz dan Randy, lantas benarkah sikap JJ terhadap Syahnaz pun sudah mulai berbeda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Award. Silet Awards. Satu dekade. Hanya di RCTI. Dengan tegas, Komisi Penyiaran Indonesia menjawab desakan netizen yang beramai-ramai meminta agar Syahnaz dan juga Randy diboikot tampil di layar televisi dan radio karena diduga telah melakukan perselingkuhan. Di sisi lain,
sikap JJ yang sebelumnya terlihat biasa saja terhadap Syahnaz sudah mulai terlihat berbeda. Dari beberapa video yang viral di sosial media, JJ pun terlihat mulai mengambil jarak dengan Syahnaz. Hal itu pun terlihat dari beberapa sikap JJ. Di antaranya saat ia menolak disuapi Syahnaz, memeluk erat Caca Tengker adik Nagita Slavina tanpa menghiraukan Syahnaz di sebelahnya. Hingga JJ pun memilih duduk menjauh dari Syahnaz dalam suatu acara yang digelar oleh Ibunda Gigi. Lantas apa arti dibalik sikap JJ tersebut? Dalam satu hubungan gitu ya, pernikahan, itu pasti ada masalah. Nah, saat satu masalah ini tidak mampu diselesaikan, seperti ada ruang kosong gitu ya. Apalagi kalau memang sepasang ini tidak mampu mengungkapkan secara baik kebutuhan aku apa, perasaan aku seperti apa. Nah, ini seperti masalah yang pada akhirnya seperti bola salju yang terus bertambah. Nah, lalu ada kesempatan bertemu dengan orang lain yang menyenangkan, yang mungkin mampu mengisi kekosongan tersebut. Kembali lagi. Nah, ini yang pada akhirnya saya katakan sebagai proses melarikan diri dari masalah. Karena sebenarnya kalau di dalam rumah tangganya itu baik komunikasinya, relasinya gitu ya, mereka masing sama-sama saling menghargai kekurangan dan kelebihan, saling menerima, saling memiliki kebebasan, keleluasan untuk mengungkapkan kebutuhannya masing-masing, perasaannya masing-masing, lalu ada apresiasi satu sama lain. Mau ada godaan dari pihak lain, ada kesempatan sekalipun dari pihak lain, itu tidak akan menjadi satu alasan untuk lari ke orang lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Silet Awards 2023. Ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Terima kasih untuk RCTI dan Silet. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Award. Silet Award Satu dekade. hanya di RCTI.